Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Ini untuk menjawab request dari anak-anak bagaimana memahami diagram lingkaran. Apakah sudah sama cara yang diberikan oleh orang tua kalian dengan bapak ibu guru di sekolahan? Kalau sudah sama, alhamdulillah. Bila berbeda, tidak menjadi masalah juga. Tinggal kalian pilih mana cara yang paling kalian pahami. Materi yang kalian tanyakan tentang diagram lingkaran, kita masuk saja. Dimulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, kita masuk ke materi perbandingan dalam diagram lingkaran. Ada dua macam diagram lingkaran berdasarkan isinya. Yang pertama berdasarkan isinya yaitu isinya persentase. Yang kedua adalah berupa derajat. Untuk persentase ini total keseluruhannya berjumlah 100%, sedangkan untuk derajat ini total keseluruhannya berjumlah 360 derajat. Di dalam diagram lingkaran sering kita dapatkan soal di mana di dalam soal itu ada siku-siku, tanda siku-siku, dan untuk tanda siku-siku pada persen dan juga derajat ini berbeda. Kalau untuk persen ini siku-sikunya memiliki nilai 25%, sedangkan untuk derajat ini siku-sikunya bernilai 90 derajat. Kalian sudah ingat? Caranya juga sudah ingat? Pak Catur ingatkan sekali lagi, caranya diperoleh dari total persennya dibagi 4. Kalau derajat berarti 360 dibagi 4, ketemu 90 derajat. Nah, kembali ke persen. Ini ada kacang, ketela, jagung, dan padi. Ini ada 3 yang sudah diketahui nilai persennya. Sedangkan jagung belum tahu, maka langsung bisa kita cari. Caranya bagaimana? Ingat, 100% dari total keseluruhan dikurangi 40 padi ini, kemudian dikurangi kacang 25, kemudian dikurangi ketela 15, ketemu 20, kita tulis 20%. Kita pindah ke derajat. Ini sudah diketahui mata pelajaran IPS, IPA, PKN. Dengan matematika belum diketahui. Cara mencarinya adalah 360 derajat. Nah, untuk matematika ini 360 derajat dikurangi PKN, kurangi IPA, dikurangi IPS, ketemu 140 derajat. Selanjutnya untuk rumus mencari perbandingan yang sering kita pakai. Nah, ini soal yang ditanyakan, rumusnya soal yang ditanyakan sama dengan yang ditanyakan per yang diketahui. Keduanya ini dalam persen atau derajat, kemudian dikali data. Mungkin dari bapak ibu guru yang lain, atau mungkin dari guru les kalian, atau dari orang tua kalian. Ini data yang Pak Guru tulis tebal ini mungkin ada yang beda, ada yang ditulis dengan kuantitas, boleh-boleh saja. Yang penting kalian tahu cara penggunaannya. Kita beri warna merah biar kalian ingat. Lanjut ke materi selanjutnya. Contoh soal. Ada soal, perhatikan diagram lingkaran mata pencarian orang tua siswa SD Pertiwi. Banyaknya PNS ada 15 orang. Kita diminta mencari banyaknya petani dan mencari banyaknya pedagang. Kita amati untuk diagram lingkaran berikut. Ini bisa kita tahu mata pencarian dari orang tua ada yang menjadi petani, ada yang menjadi buruh, ada yang menjadi PNS dan pedagang. Yang sudah diketahui apa saja? Petani sudah, buruh sudah, ada 2 yang belum, tapi ada bantuan. Pedagang ini diberi tanda siku-siku, maka bisa kita ketahui. Ini persen berarti untuk siku-sikunya adalah bernilai 25%. Kemudian untuk mencari PNS, berarti ingat total keseluruhan untuk persen adalah 100. Maka 100 dikurangi buruh, dikurangi petani, dikurangi pedagang, ketemu 5. Tinggal kita tulis 5%.
Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara mencari apa yang ditanyakan? Ingat, arah rumus harus selalu ditulis. Tujuannya biar kalian tanpa harus menghafalkan, kalian bisa hafal sendiri karena sering menulis rumus. Kita tulis dulu soal yang ditanyakan sama dengan yang ditanyakan per yang diketahui dikali data. Ingat, ini dalam bentuk perbandingan, berarti dalam bentuk persen. Sekarang kita cari dulu bantuan-bantuannya. Kalau ada angka seperti ini, berarti ini adalah data yang pertama kali harus kita tulis. Dan keterangan sebelumnya, banyaknya PNS ini menjadi kata kunci juga. Bahwa banyaknya PNS ini adalah yang diketahui. Ingat, yang diketahui ini dalam bentuk persen. Bagaimana kita memasukkan angka-angka di atas ke dalam rumus? Kita tulis dulu. Yang pertama, banyaknya petani. Ingat, yang pertama kali harus ditulis adalah data. Nah, ini sebagai kuncinya. Datanya 15 orang. Kemudian yang ditanyakan, yang diketahui ini berupa perbandingan. Yang ditanyakan petani, ini 40%. Sedangkan yang diketahui adalah PNS. Berarti 40% per 5%. Untuk menghitungnya, sama persis yang sudah diajarkan. Untuk persen kita coret saja, atau kita sederhanakan. Kemudian ini bagaimana cara menyederhanakannya? 40 bisa disederhanakan dengan 5 boleh, ataupun 15 boleh disederhanakan dengan 5 boleh. Tapi nggak boleh kalau 40 dengan 15 disederhanakan. Baik, ini misalkan Pak Guru memilih angka 5 disederhanakan dengan angka 15, sama-sama dibagi 5, ini 1, ini dibagi 5, ketemu 3. Tinggal ada angka 40 per 1 dikali 3 sama dengan 120 orang. Kemudian yang B, banyaknya pedagang. Kita tulis dulu apa yang ditanyakan pedagang. Data ditulis pertama kali, sama seperti tadi, 15 orang. Kemudian perbandingan ini yang ditanyakan apa? Pedagang. Pedagangnya ada 25%, yang diketahui PNS 5%. Kita sederhanakan, yang persen hilang. Kemudian angka 5 dengan angka 15. Ini bagi 51, 15 bagi 5, 3. Tinggal ada angka 25 per 1 dikali 3 sama dengan 75 orang. Bagaimana anak-anak? Udah cara mencarinya. Waktunya belajar mencoba. Perhatikan petunjuk. 1. Kerjakan di buku tulismu. 2. Tulislah identitasmu di bagian atas. 3. Tulislah kembali soal. 4. Kerjakan menggunakan cara yang baru saja disampaikan atau dengan cara yang lebih mudah kalian pahami. Maksudnya adalah jika kalian lebih paham yang baru saja disampaikan, berarti cara itu bisa dipakai. Tapi kalau kalian lebih paham cara yang diajarkan di rumah, maka itu pun juga boleh kalian pakai. Yang penting wajib ada caranya. Terakhir, nomor 5, foto hasil pekerjaanmu dan kirimkan ke wali kelas. Tugas yang pertama, diagram di samping menunjukkan kegemaran siswa kelas 5. Jika banyak siswa kelas 5 adalah 120 siswa, berapa banyak siswa yang gemar olahraga? A. Renang, B. Sepak bola, C. Senam, D. Futsal. Tugas yang kedua, data di samping menunjukkan data siswa yang bersekolah di Desa Sukamakmur. Jika banyak siswa SMP ada 27 anak, hitunglah A. Banyak siswa SD, B. Banyak seluruh siswa. Selamat mengerjakan anak-anak dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.